Halo MotoGP lovers. Selamat datang di channel FMGP Sport. Channel yang akan menyajikan berita seputar dunia balap spesial untuk Anda. Jika Sobat GP terhibur dengan berita yang kami sajikan, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Baiklah, langsung saja mari kita simak berita selengkapnya. Pembalap Ducati Lenovo Team, Francesco Bagnaia, gagal melanjutkan rentetan kemenangan beruntunnya. Meskipun begitu, P2 di MotoGP Aragon ditambah crash Fabio Quartararo, membuat kans rider Ducati meraih gelar makin besar. Memulai balapan Grand Prix Aragon dari pole position, Francesco Bagnaia difavoritkan membukukan kemenangan kelimanya secara berturut-turut. Tetapi pekerjaan rumah utamanya bukan itu. Bagi Pecco, sapaan akrab Bagnaia, yang paling penting adalah memastikan diri finish di depan pemimpin MotoGP 2022 Fabio Quartararo dan mencetak banyak poin. Hal tersebut berhasil dilakukan di Aragon. Bagnaia memulai race dengan sangat baik. Ia langsung memimpin dan terus menjaga posisinya di depan. Tetapi pada lap terakhir ia disalip pembalap Gresini Racing Enea Bastianini yang jadi pemenang. Pecco pun harus puas finish sebagai runner-up dengan jarak hanya 0,042 detik di belakang Bastianini. Dengan demikian, dominasi kemenangan dalam 4 balapan sebelumnya terputus di sirkuit Aragon. Namun 20 poin yang dicetak Bagnaia menempatkannya hanya tertinggal 10 poin di belakang Quartararo. Andalan Monster Energy Yamaha tersebut tak meraih angka akibat mengalami kecelakaan di lap pertama. Yang paling penting kali ini adalah tidak membuat kesalahan sebab insiden Quartararo memberi kami kesempatan untuk mengumpulkan banyak poin. Di lap terakhir dan krusial perlu berpikir untuk tetap tenang, kata Pecco Bagnaia. Ketika saya melihat Enea Bastianini begitu dekat, saya mengatakan berulang-ulang kepada diri sendiri bahwa saya tidak boleh melakukan kesalahan. Tambah sang rider. Lebih lanjut, faktanya, dalam Grand Prix Aragon Bastianini dan juga Bagnaia selangkah lebih maju jika dibandingkan para pembalap lain. Terbukti gap dengan Alex Espargaro, Aprilia Racing, yang finish P3 lebih dari 6 detik. Enea dan saya membuat perbedaan. Dari sudut pandang saya, di Ducati kami adalah 8 pembalap yang melaju lebih cepat setiap hari. Enea termotivasi dan kami saling dorong. Jika dia kencang saya juga bisa, ucap Pecco. Setelah berhasil kembali memangkas ketertinggalannya dari Quartararo di klasemen, Pecco Bagnaia mengakui kini saatnya mulai memikirkan kejuaraan, hal yang selama ini enggan dilakukannya. Sekarang kejuaraan dunia jauh lebih jelas. 10 poin merupakan celah terkecil yang saya miliki sejak awal tahun. Kami sudah makin dekat dan saya akan memikirkan soal gelar tetapi tidak terlalu banyak. Saya tahu di Jepang tidak akan mudah karena waktu kami untuk mempersiapkan motor lebih sedikit. Ketika saya memimpin race, saya akan fokus mencoba berkendara sebaik mungkin, tanpa melihat gap karena itu membantu. Bagnaia berpeluang merebut puncak klasemen pada akhir pekan Grand Prix Jepang bila mampu menang atau mendapat hasil lebih baik daripada El Diablo. Race di Motegi akan berlangsung 23 hingga tanggal 25 September mendatang. Namun Pecco tetap mesti waspada karena posisinya di peringkat kedua klasemen juga belum aman. Pasalnya Italiano hanya unggul 7 angka atas Alex Espargaro yang menempati posisi ketiga. Sobat GP jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada berita menarik lainnya. Jatuh bangun selama 2 musim terakhir, Marc Marquez sudah siap mental. Pembalap Repsol Honda itu tak takut mengalami crash-crash lagi pada gelaran MotoGP Aragon, Minggu tanggal 17 September tahun 2022. Sejak awal kembali ke balapan setelah absen 3 bulan, Marquez mengatakan cepat lambat pasti akan jatuh lagi. Peringatan ini sebagai pengingat agar para penggemar tak menaruh harapan terlalu tinggi. Ternyata crash datang lebih cepat dari bayangan, yakni pada FP3 MotoGP Aragon.
Ia jatuh bersama motor dalam kecepatan tinggi di tikungan 7. Honda RC213V rusak berat tapi Marquez bisa bangkit dan berjalan. Ia gagal lolos langsung ke kualifikasi kedua dan terpaksa start dari P13. Marquez berharap keadaan lebih bersahabat dengannya pada balapan. Jatuh, saya katakan kemarin. Jika saya mengetahuinya, saya tidak akan mengatakannya, sambil tertawa. Itu bagian dari pekerjaan. Saya mengambil risiko beberapa hari dengan latihan menggunakan CBR, sesi latihan di Misano kemarin dan hari berikutnya ketika Anda kehilangan itu. Kata Marquez, pada sore hari saya bisa mengontrol poin ini sedikit lagi. Sekali lagi ini merupakan hari bagus untuk kami, terutama karena sore hari saya merasa baik-baik saja, kencang dan mengalir di atas motor. Inilah yang paling penting. Di sisi lain, pada pagi hari, saya tidak merasa dalam kondisi baik, tidak mengalir tapi untungnya balapan digelar sore hari. Semoga itu berjalan lancar. Jika Anda merasa rileks, Anda tidak terlalu lelah. Rider 29 tahun tersebut tak mau membahas tentang target posisi dalam lomba. Ia agak risih ketika mendengar pembalap lain menjagokannya naik podium. Mengenai hasil, saya tidak akan mengatakan apa-apa. Hari ini Anda melihat kenyataan. Kemarin Anda mengatakan kepada saya bahwa lawan melihat saya di podium. Ekspektasi dapat diciptakan setinggi yang Anda mau, tetapi saya tahu realitas saya di mana saya dan level kekuatan saya. Ia menjelaskan, selama sesi latihan bebas hingga kualifikasi, Marquez tidak merasakan nyeri selama 2 hari terakhir. Ini merupakan sinyal yang bagus. Meski begitu ia tidak mau memaksakan diri terlibat dalam persaingan di papan atas. Selain RC213V kalah lawan Ducati dan Yamaha YZR M1 Fabio Quartararo, Marquez juga masih harus mencari feeling di atas motor. Mengenai rivalitas dalam balapan, Marquez berkomentar, dari level kecepatan ada 2 balapan. Pertama dengan 3 pembalap di depan, Enea Bastianini, Francesco Bagnaia dan Fabio Quartararo, yang saya kira akan melesat sejak awal. Terkait konsep sprint race untuk MotoGP 2023, yang formatnya diumumkan kemarin, Marquez kembali menyatakan dukungan. Sekarang kami harus bekerja di dalam garasi untuk menciptakan proyek kemenangan, keduanya untuk motor dan pembalap. Jika kami punya motor dan pembalap, ini merupakan konsep yang saya suka. Saya selalu senang banyak menyalip dan balapan kencang. Ucapnya. Saya menyukai itu dan sudah saya katakan di Austria ketika itu diumumkan. Pungkas The Baby Alien. Terima kasih sudah setia di channel ini. Nantikan ulasan-ulasan menarik lainnya dari channel FMGP. Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan sampai jumpa.